Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada malam Natal hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saya mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil pada malam hari ini berbicara tentang kelahiran Yesus. Bab 2 ayat 1 sampai 7 adalah catatan tentang kelahiran Yesus. Sementara Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20 adalah kisah para gembala yang pertama kali mendengar kabar baik tentang kelahiran Yesus. Bagian kedua yakni Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20 dapat dibagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, yakni bab 2 ayat 8 sampai 14 tentang pewartaan para malaikat, dan Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20 tentang tanggapan para gembala. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, malaikat mewartakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Artinya Tuhan yang akan menyelamatkan. Anaknya akan diberikan tahta kerajaan Daud dalam pemerintahannya tanpa akhir. Berbeda dengan raja keturunan Daud ini, dalam Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 dibuka dengan pengingat bahwa kekuatan dunia terletak di Kaisar Agustus, orang yang telah menaklukkan semua kelompok dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah kerajaan di bawah kendalinya sendiri. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua orang di dunia didaftarkan, menunjukkan nama seseorang dimasukkan ke dalam daftar, sering untuk tujuan membayar pajak. Mendaftarkan ditekankan penggunaannya 4 kali dalam 7 ayat. Yusuf dan Maria harus pergi ke kota leluhur Yusuf, Betlehem, untuk mendaftar. Yesus seperti Daud akan lahir di Betlehem.
Bayi itu tidak akan lahir di kota tempat kekuasaan Daud berada, Yerusalem, yang juga dikenal sebagai kota Daud. Sebaliknya, Yesus akan lahir di kota yang digambarkan oleh Mika bab 5 ayat 2 sebagai yang paling kecil di antara kaum Yehuda. Sekali lagi dalam narasi ini, Tuhan memilih yang lebih kecil dan kurang berkuasa atas tempat, status, dan posisi. Berbeda dengan Agustus, Yusuf berasal dari kota terpencil di Galilea di provinsi kecil yang jauh dari kursi kekuasaan. Namun dia juga keturunan Daud, raja paling terkenal dalam sejarah Israel. Sementara di Bethlehem, Maria melahirkan, membungkus bayinya dengan kain, dan membaringkannya di palungan karena tidak ada kamar di penginapan. Kemungkinan besar mengacu pada kamar tamu di rumah keluarga daripada penginapan komersial. Raja baru lahir dalam keadaan yang sederhana, tetapi ini tidak boleh membuat pembaca lupa atau kita lupa bahwa Tuhan telah mengatur peristiwa ini. Malaikat mewartakan bahwa Maria akan melahirkan seorang putra. Tuhan terus menjadi agen aktif dalam kelahiran putranya yang akan mewujudkan kerajaan Tuhan yang kekal. Sementara Agustus mungkin tampak menjalankan kuasa yang mendominasi dunia. Teks ini mengalihkan perhatian kita pada kuasa Allah untuk mewujudkan apa yang telah Dia wartakan dan janjikan. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang sama ketika bayi itu lahir, sebuah delegasi dikirim untuk mewartakan kelahirannya. Proklamasi malaikat kepada para gembala memiliki 5 elemen. Pertama, mereka tidak harus takut, tetapi lebih bersuka cita. Kedua, apa yang akan mereka dengar adalah kabar baik untuk semua orang. Ketiga, seorang penyelamat telah lahir. Keempat, penyelamat adalah yang diurapi Allah. Dan kelima, bayi dalam palungan adalah tanda yang menegaskan kebenaran proklamasi ini. Saudara-saudari terkasih, ketakutan adalah pengalaman biasa orang-orang dalam narasi ini yang bertemu dengan malaikat. Tetapi dalam setiap kejadian, menemukan Tuhan telah merawat mereka yang dialami oleh setiap orang. Zakaria, Elisabet, dan Maria semuanya menerima seorang anak. Para gembala akan menerima sebuah tanda, masing-masing menerima alasan untuk merayakan perhatian Tuhan kepada mereka. Dan para gembala juga diberitahu bahwa berita yang akan mereka terima adalah berita yang sangat baik dan menggembirakan. Karena itu tidak ada yang perlu ditakuti. Kabar baiknya adalah untuk semua orang. Berita ini tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk semua orang. Dan ini akan ditegaskan kembali dalam bab 2 ayat 32 ketika Simeon mengumumkan bahwa Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa lain dan untuk kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara-saudari terkasih, kabar baik yang menggembirakan adalah bahwa seorang juru selamat telah lahir. Di zaman Agustus, ketika kekuasaan berakar di Kekaisaran Roma, dan ketika kaisar diakui sebagai penyelamat, malaikat mewartakan kedatangan penyelamat yang sebenarnya. Namun ini harus diatur tidak hanya dengan latar belakang kekuasaan Romawi, tetapi juga dengan latar belakang perjanjian lama. Di sana kita berulang kali menemukan bahwa Tuhan adalah penyelamat sejati. Tuhanlah yang menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, membebaskan Israel dari musuh-musuhnya, membangkitkan Daud dan raja-raja lainnya untuk berperang di Israel, dan membawa Israel kembali dari pembuangan. Sekarang Tuhan telah memenuhi pewartaannya kepada Maria, dan Tuhan telah memenuhi janji penyelamatnya. Sungguh, juru selamat ini adalah Kristus yang diurapi dan dipilih oleh Allah sebagai keturunan Daud yang akan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya. Saudara-saudari terkasih, di mana para gembala menemukan bayi Yesus? Di tempat makan hewan di Bethlehem. Status rendahan ditekankan lagi. Pewartaan malaikat berakhir dengan kemunculan tiba-tiba banyak utusan surgawi Tuhan yang memuji Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan, berkat kedamaian Tuhan di bumi dan kemurahan Tuhan.
Sekali lagi penekanannya jatuh pada berkat dan perkenanan Allah daripada tindakan manusia. Menanggapi pengumuman yang mereka terima, para gembala bangun dan pergi untuk melihat apakah yang mereka dengar itu benar, dan ternyata semuanya benar. Ketika mereka telah melihat sendiri tanda itu, mereka tidak dapat berdiam diri tentang semua yang telah mereka dengar dan lihat. Dan kesaksian mereka tentang anak itu menimbulkan kesan yang luar biasa di antara mereka yang mendengarnya. Akhirnya, sebagaimana para malaikat memuji Tuhan, demikian pula para gembala hina yang kembali bekerja di ladang juga memuji Tuhan atas semua yang telah mereka alami. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan yang mencintai kita dengan mengutus putranya yang lahir pada hari ini untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus Sang Immanuel memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.